Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ananda, NIM 03071282025013, asisten pembimbing Ratna Sapira Adrianda dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mineralogi. Mineralogi adalah suatu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang mineral, baik dalam bentuk individu maupun dalam bentuk kesatuan. Di antaranya mempelajari tentang sifat-sifat fisik, cara terjadinya, cara terbentuknya, sifat-sifat kimia, dan juga kegunaannya. Mineralogi terdiri dari kata mineral dan logos. Logos yang berarti ilmu, apabila digabungkan dengan mineral, maka arti mineralogi adalah ilmu tentang mineral. Sedangkan mineral adalah suatu zat padat yang terdiri dari unsur atau persenyawaan kimia yang terbentuk dari bahan anorganik, mempunyai sifat-sifat kimia dan fisika tertentu, dan mempunyai penempatan atom-atom secara beraturan di dalamnya, atau dikenal sebagai struktur kristal. Pembentukan mineral. Untuk melihat urutan pembentukan mineral, kita dapat melihat deret reaksi Bowen. Deret reaksi Bowen adalah suatu skematik proses yang menjelaskan hubungan antara penurunan temperatur dan pembentukan mineral. Mineral yang terbentuk dibagi menjadi dalam dua kelompok. Yang pertama, menerus atau continuous, dan tidak menerus atau discontinuous. Disebut deret continuous karena pembentukan mineral yang satu dengan mineral yang lain dalam satu deret memiliki hubungan yang dekat. Sedangkan pada deret discontinuous tidak terdapat hubungan dalam pembentukan mineral-mineralnya. Deret reaksi Bowen dapat kita lihat pada gambar. Sifat-sifat fisik mineral. Sifat fisik mineral adalah sifat-sifat fisik yang dimiliki oleh satu mineral yang dapat digunakan untuk mengenali satu jenis mineral. Sifat fisik mineral ini merupakan sifat yang khas dan unik karena sifat ini merupakan ekspresi dari komponen penyusun dari mineral. Yang pertama adalah warna. Warna mineral merupakan kenampakan langsung yang dapat dilihat. Akan tetapi, tidak dapat diandalkan dalam pemberian mineral karena suatu mineral dapat berwarna lebih dari satu warna, tergantung keanekaragaman komposisi kimia dan pengotoran padanya. Yang kedua adalah perawakan mineral. Perawakan kristal atau crystal habits merupakan bentuk khas mineral ditentukan oleh bidang yang membangunnya, termasuk bentuk dan ukuran relatif bidang-bidang tersebut. Perawakan kristal dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu yang pertama, elongated habits, yang kedua, flattened habits, dan yang ketiga, rounded habits. Berikutnya adalah kekerasan. Kekerasan mineral pada umumnya diartikan sebagai daya tahan mineral terhadap goresan. Penentuan kekerasan relatif mineral ialah dengan cara menggoreskan permukaan mineral yang rata pada mineral standar dari skala Mohs yang sudah diketahui kekerasannya. Standar kekerasan yang biasa dipakai adalah skala kekerasan yang dibuat oleh Friedrich Mohs yang dikenal dengan nama skala Mohs. Berikut urutan skala Mohs dapat dilihat pada gambar. Yang keempat adalah kilap. Kilap merupakan kenampakan atau cahaya yang dipantulkan oleh permukaan mineral saat terkena cahaya. Kilap ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kilap logam, bila mineral tersebut mempunyai kilap atau kilapan seperti logam. Yang kedua adalah kilap non-logam, tidak memberikan kesan logam saat terkena cahaya. Kilap non-logam terbagi atas beberapa jenis, yaitu kilap kaca, kilap intan, kilap lemak, kilap lilin, kilap sutra, kilap mutiara, dan kilap tanah. Yang kelima adalah gores. Gores adalah warna mineral dalam bentuk hancuran atau serbuk. Gores dapat sama dengan warna asli mineral, dapat pula berbeda. Warna cerat untuk mineral tertentu umumnya tetap, walaupun warna mineralnya berubah-ubah. Contoh dari beberapa gores mineral dapat dilihat pada gambar. Berikutnya adalah pecahan. Pecahan adalah kecenderungan mineral untuk terpisah-pisah dalam arah yang tidak teratur apabila mineral dikenai gaya. Pecahan mineral ada beberapa macam, yaitu konkoidal, pecahan yang membentuk gelombang melengkung pada permukaan pecahan, seperti pecahan botol atau kenampakan kulit kerang. Contohnya yaitu kuarsa. Berikutnya adalah splintery atau fibrous, pecahan yang memperlihatkan seperti serat. Contohnya yaitu asbestos, augite, dan hypersten. Berikutnya ada Heckley. Pecahan tersebut menghasilkan permukaan yang kasar, tidak teratur, dan runcing-runcing. Contohnya yaitu native element seperti emas dan perak. Berikutnya ada Even. Pecahan yang dihasilkan bentuk permukaan yang halus, contohnya limonit. Dan yang terakhir ada uneven. Pecahan yang dihasilkan memiliki bentuk permukaan yang kasar, contohnya magnetit. Yang ketujuh ada belahan. Belahan merupakan kenampakan dari mineral yang berdasarkan kemampuannya untuk membelah melalui bidang belahan yang rata dan juga licin.
Biasanya, bidang belahan berbentuk sejajar dengan bidang tertentu. Jenis belahan ada 5, yaitu belahan sempurna, belahan baik, belahan jelas, belahan tidak jelas, dan yang terakhir adalah belahan tidak sempurna. Yang terakhir adalah transparansi. Sifat transparan dari suatu mineral tergantung kepada kemampuan mineral tersebut mentransmit sinar cahaya atau berkas sinar. Sesuai dengan itu, variasi jenis mineral dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, opak mineral, yaitu mineral yang tidak tembus cahaya meskipun dalam bentuk helaian yang amat tipis. Permukaan mineral ini mempunyai kilauan metalik dan meninggalkan berkas hitam atau gelap. Yang kedua, transparan mineral, yaitu mineral-mineral yang tembus pandang seperti kaca biasa. Yang ketiga, translucent mineral, yaitu mineral yang tembus cahaya tetapi tidak tembus pandang seperti kaca frosted. Dan yang terakhir, mineral-mineral yang tidak tembus pandang atau non-transparan dalam bentuk pecahan-pecahan fragmen tetapi tembus cahaya pada lapisan yang tipis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan salah-salah kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.